mereka itu penghuni neraka dan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Kemudian kata Allah, kami telah jadikan isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Karena dia tidak bisa menjawab, maka para malaikat menghantam mereka ya, menghantam semet ini dengan sebuah besi yang seluruh jin dan manusia kalau bersatu untuk mengekulnya tidak mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu wajib, faridah bagi setiap muslim. Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan hal yang diwajibkan dalam agama, hukumnya juga wajib untuk dipelajari. Hal yang disunnahkan dalam agama, hukumnya juga sunnah. Jadi misalnya mempelajari tentang sholat 5 waktu, sholat Jumat, hal-hal yang wajib, maka hukumnya wajib juga untuk dituntut, dipelajari. Sementara hal yang sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, zikir, hukumnya juga sunnah. Tetapi secara umum, menuntut ilmu agama ini wajib. Dan sering kami sampaikan teman-teman sekalian, ilmu agama ini jauh lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat kita lapar, minuman pada saat kita haus, tempat tidur pada saat kita ngantuk, obat pada saat kita sedang sakit. Semua itu lebih kita butuhkan ilmu agama, karena ilmu agama akan memandu kita mana makanan, mana minuman, mana tempat tidur, mana obat yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sehingga waktu kita di dunia ini yang memang Allah siapkan untuk bakti dan patuh kepadanya tidak sia-sia. Ilmu akan mengawasi semua itu. Oleh karena itu beliau mengangkat, saya bacakan dulu dalil-dalil yang diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Lalu kita akan panjang lebar masuk tentang masalah pentingnya belajar ilmu agama ini. Di halaman 81 di buku Al-Kabair beliau menyebutkan bab al-jahala atau bab ketidaktahuan atau kebodohan terhadap ilmu agama. Dalil pertama yang diangkat adalah surah Al-A'raf ayat 179 yang bunyinya, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Ulaika humul ghafilun. Terjemahannya, sesungguhnya kata Allah, kami telah jadikan isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Mohon maaf, dari ayat ini coba renungi baik-baik. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan isi neraka jahanam mayoritas dari jin dan manusia. Siapa mereka? Penghuni neraka itu. Allah sebutkan mereka punya hati, tapi hatinya tidak pernah digunakan untuk mentadabburi dan memahami ayat-ayat Allah, belajar agama. Hatinya tidak pernah tersentuh secara keimanan. Mereka punya mata, tidak pernah digunakan untuk melihat, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi SAW yang akan memandu dia tentang apa yang Tuhan inginkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan tujuan dia diciptakan. Mereka punya telinga, tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Lalu Allah bilang apa? Allah hinakan mereka. Allah mengatakan mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Lihat bagaimana binatang ternak, digiring ke kandang ia, digiring ke taman, di halaman atau di padang rumput ia, digiring untuk disembelih pun tidak ada masalah. Binatang ternak kadang-kadang dianggap remeh oleh manusia karena tidak bisa ngomong seperti dengan manusia, bahasa manusia maksudnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan seperti itu. Dalam ayat ini berarti orang yang tidak belajar ilmu agama, apalagi yang diwajibkan bagi dia, Allah mengatakan seperti ternak. Ini sebabnya. Dan kita sudah jelaskan di bab awal, bab dosa besar, bagaimana kita membedakan antara dosa besar sama dosa kecil. Kalau dosa besar itu pasti ada ancamannya. Ya seperti ini, Allah katakan mereka itu penghuni neraka dan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Itu kan kalimat yang berat sebenarnya dan harus difahami. Jadi bukan pilihan untuk saya perlu tahu sholat atau enggak sih, sholat 5 waktu misalnya. Wajib diketahui tata caranya, bacaannya, mana yang membatalkan, mana yang wajibnya, mana yang sunnahnya dalam sholat itu. Dia harus tahu semuanya.
Begitu juga dengan puasa Ramadan, begitu juga dengan zakatnya. Semua hal-hal yang diwajibkan wajib dia tahu. Begitu juga hal-hal yang diharamkan yang merupakan dosa besar dari riba, dari zina, membunuh, menipu dan seterusnya yang sudah kita pelajari. Wajib dia tahu. Jadi antum hadir di seperti ini bukan pilihan, memang sudah kewajiban. Dan perbuatan wajib ini sudah didefinisikan oleh para ulama fikih. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Dimanapun harus kita belajar ilmu agama, apalagi di masa kita sekarang sudah sangat mudah kita belajar. Lalu beliau mengangkat dalil yang kedua, hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Abbas juga Muawiyah radhiyallahu anhu majma'in, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah untuknya, maka Allah akan menjadikan dia faham dalam agama. Jadi kalau antum ada keinginan untuk belajar agama seperti ini, mau dengarkan pengajian, mau hadir di majelis ilmu, mau beli buku dan baca, mau bertanya karena belum faham, berarti itu Allah inginkan kebaikan. Kalau tidak Allah tutup. Ada orang subhanallah kaya raya, otaknya cerdas, tapi nggak faham agama. Percuma saja. Di Jepang itu banyak sekali orang-orang yang pintar, cerdas, terkenal teknologinya, perangkat-perangkat teknologi sekarang dan apa saja. Kalau kita, produk Jepang, orang pasti menganggap itu kualitasnya bagus. Tapi banyak di antara mereka, mayoritasnya penyembah matahari. Di pinggir-pinggir jalan, saya diundang ke sana tuh banyak patung-patung. Saya tanya, ini untuk apa? Ini sembahan mereka. Setahun sekali didatangi, sampai berlumut, nanti dibersihkan lagi, baru didatangi lagi, baru disembah. Mereka tidak tahu Tuhannya. Jadi tidak ada gunanya, gitu kan. Kemudian beliau mengangkat juga, dan ini salah satu sebab daripada masuknya tidak menuntut ilmu agama, terutama yang diwajibkan ya, itu adalah hukumnya juga wajib, adalah hadis ini. Riwayat hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Annal murtaba huwa alladhi yaqulu idza sa'alahu al-malakani ha la adri sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu." Sungguhnya orang-orang yang murtab, yang penuh dengan keraguan-raguan dalam hidupnya dan akan merusak hidup dia sendiri adalah orang-orang yang jika ditanya nanti oleh dua malaikat di kuburan, dia cuma mengatakan ya, ini dalam kurung dikatakan kalimat yang dikatakan oleh orang bingung, di mana karena ketakutannya atau tidak fasih, dia tidak mampu untuk memakai lisannya. Aku tidak tahu, aku hanya mendengar orang berkata sesuatu dan aku juga mengatakannya. Tentu hadis ini hadis panjang riwayat Abu Daud dan hadis sahih, cuma isinya adalah di situ karena dia tidak bisa menjawab, maka para malaikat menghantam mereka ya, menghantam si mayit ini dengan sebuah besi yang seluruh jin dan manusia kalau bersatu untuk memikulnya tidak mampu, membaliknya tidak mampu. Dipukul yang seluruh makhluknya Allah mendengarkan kecuali jin dan manusia. Yang kalau jin dan manusia mendengarkan teriakan si mayit yang sedang dicambuk itu, maka mereka akan meninggal seketika. Jadi saking kerasnya. Di sini Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu sahabat Nabi, tentu beliau menukil dari Nabi SAW karena sahabat mengambil dari Nabi. Maka beliau mengatakan, orang yang seperti ini orang yang tidak faham ilmu agama, sehingga dia tidak tahu apa yang akan ditanya oleh malaikat di kuburan, dan ia menjadi penyebab siksaannya. Oleh karena itu dia harus belajar.